Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, seringkali rumah itu sering dijadikan tempat atau memang biasa dijadikan tempat kita bercengkrama dengan keluarga, kita berlindung dari panas, hujan, dari berbagai cuaca. Tapi tentu di dalam surat yang namanya rumah itu bukan hanya sekedar itu. Karena memang Allah menyebutkan di dalam surat Yunus ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus sholat wa basyiril mu'minin. Wahai Musa, ambillah beberapa rumah di Mesir itu untuk dijadikan tempat tinggal olehmu dan saudaramu, dan juga jadikanlah rumah itu sebagai kiblat, dan dirikanlah sholat dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Nah, tentu kalau berbicara tentang, saya garis bawahi di situ, waj'alu buyutakum qiblah, berarti jadikanlah rumah itu sebagai kiblat. Yang selama ini kiblat itu adalah kita pahami sebagai arah. Jadi kalau kita sholat berkiblat ke Masjidil Haram, kita berkiblat ke Baitullah, memang benar seperti itu adalah sebuah arah menghadapkan kita kepada Allah melalui syatral Masjidil Haram, kepada arah Masjidil Haram. Tapi kenapa di ayat ini Allah menjelaskan kalau memang jadikanlah rumah sebagai kiblat? Di dalam beberapa tafsir menjelaskan tentang bagaimana tafsir jadikan rumahmu sebagai kiblat adalah sebagai tempat ibadah. Di mana pada waktu itu Musa alaihissalam dalam situasi yang ditekan, ya, ada represivitas dari Fir'aun, penguasa pada waktu itu, maka tidak ada yang kondusif selain rumah gitu. Maka jadikanlah rumah itu sebagai tempat untuk beribadah. Jadikanlah rumah itu sebagai kiblat, jadikanlah rumah itu sebagai basis dari pergerakan Musa pada waktu itu membina keluarganya. Terutama selanjutnya ya kepada rumah-rumah saudaranya, ya membina keluarga-keluarga yang lain agar memang di rumah tersebut bisa dilaksanakan sholat. Karena memang pada waktu itu kisahnya adalah Fir'aun melarang Musa dan kaum muslimin pada waktu itu umat Yahudi untuk mendirikan sholat itu ya dilarang oleh Fir'aun. Nah, maka Musa pada waktu itu diberikan petunjuk oleh Allah, wa auhayna ila Musa wa akhihi, untuk apa? Mengambil beberapa rumah di Mesir. Untuk apa? Untuk dijadikan kiblat. Nah, selain tempat tinggal tentunya. Nah, hari ini kalaulah rumah itu adalah sebagai tempat tinggal, memang tidak salah. Rumah itu adalah, apakah itu rumahnya dalam bentuk fisiknya itu rumah bilikkah, itu apakah rumah itu tembok, rumah mewah mepet ke sawah, atau rumah itu ya rumah bertingkat. Tentu ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anugerah Allah yang harus kita syukuri. Cuma bentuk mensyukuri rumah itu dipakai apa saja. Nah, ini pemirsa, tentu berbicara tentang fungsi rumah. Nah, kalau rumah tadi dijadikan tempat ibadah sebagai sarana untuk mengekspresikan keimanan, keyakinan, maka bukan berarti di masjid kita tidak, bukan berarti di masjid kita kosong, bukan berarti orang lain tidak harus ke masjid. Tapi adalah bagaimana justru suasana masjid dibawa ke rumah, atmosfer ketaatan masjid itu sampai ke rumah-rumah di sekitar masjid tersebut. Supaya memang antara masjid dengan rumah-rumah itu bersinergi. Supaya rumah juga jangan sampai di masjid taat, di rumah malah terjadi sebaliknya, nauzubillahi min dzalik. Nah, maka di ayat yang lain di dalam surat An-Nur ayat 36 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashar.
Di situ fi buyutin adzinallah diterjemahkan adalah di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah yang diizinkan Allah. Ang turfa'a wa yudhkaru fi hasmu, untuk disebutkan namanya, ditinggikan kalimah-kalimahnya, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih kepadanya, kepada Allah itu di waktu pagi dan petang. Nah, pasti kalau berbicara tentang fi buyutin itu diterjemahkan masjid adalah memang masjid yang tempat sujud, tempat taat, tempat patuh, ruku, sujud kepada Allah. Itu tentu bukannya sekedar ruku sujud dalam bentuk fisik saja, tapi ada sikap tunduk patuh terhadap aturan Allah. Mau dihukumi oleh hukum Allah, mau dihukumi oleh hukum syariat Allah, dan mau dipandu oleh Al-Quran, mau dituntun oleh wahyu Allah agar memang sesuai hidup kita dengan apa yang dikehendaki Allah, sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita dan alam semesta ini, yang mana itu adalah dipandu dengan manual booknya ya Al-Quran, wahyu. Pemirsa BIM TV yang dirahmati Allah, jadi kalau rumah sebagai tempat membina rumah tangga, memang Allah sudah menjelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka sementara nerakanya juga tidak terlihat? Adalah menjaga dari hal-hal yang dilarang Allah, menghantarkan diri dan keluarga terhadap apa-apa yang akan menyelamatkan keluarga kita, diri kita. Nah, maka apa saja yang bisa dilakukan di rumah agar memang sesuai pesan Allah tadi kepada Musa, yang tentu menjadi ibroh pelajarannya bagi kita adalah menjadikan rumah sebagai kiblat, sebagaimana hal itu dilakukan oleh Musa di zaman Firaun. Jadi keimanan yang selama ini setiap manusia itu kan tidak terlihat keimanannya seperti apa. Keyakinan itu tersembunyi. Nah, bagaimana bisa terlihat? Nah, terekspresikan paling tidak di rumahnya. Jadi kalau istrinya, dirinya, keluarganya taat, lah itulah ekspresi keimanan. Jadi iman itu bisa terlihat dengan adanya ekspresi keyakinan, aplikasi dari keimanan itu di rumah-rumah. Nah, maka penjagaan terhadap neraka itu adalah salah satu fungsi dari seorang bapak, seorang pemimpin rumah tangga, tentu harus dipandu oleh Al-Quran. Nah, paling tidak ya Al-Quran ataupun hadis ataupun panduan yang lain, bahwa rumah itu, kalau di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal buyutil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana artinya janganlah kamu menjadikan rumah-rumah itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibaca padanya surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah dijadikan media ilmu, rumah itu dipakai sholat, rumah itu dipakai untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah, menjalankan panduan-panduan Al-Quran, memang seharusnya seperti itu. Karena setan lari dari rumah itu bukan hanya sekedar dibacakan saja. Kalau hanya sekedar dibaca, setan lari lalu selesai baca datang lagi, ya berarti ya masih bercokol setan di rumah kita. Nah, seidealnya memang rumah itu memang sudah tersingkir dari nilai-nilai keburukan, kesetanan. Jadi setan tidak berdaulat di rumah kita. Setan tidak menjadikan dia paling berkuasa di rumah kita. Justru setan berlari dari kita, dari rumah kita, karena memang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, pengamalan Al-Quran, ibadah kepada Allah, sholat. Maka dengan begitu wabasyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang-orang mukminin. Terasa bahagia, nyaman, indah, genah, merenah, tumaninah kalau kata orang Sunda, ya karena memang di rumahnya dijalankan apa yang diperintahkan Allah, selaras dengan apa yang menjadi tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, nauzubillah, rumah megah pun kalau dipakai
menentang Allah, maksiat terhadap Allah tidak ada wabasyiril mu'minin. Apalagi rumah teh sudah mah tidak megah, sudah mah di bawah sederhana, tapi juga dipakai tidak taat kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu barangkali pemirsa BIM TV yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang rumah, sekali lagi fungsinya adalah untuk taat kepada Allah. Insya Allah. Jadi mari kita jadikan rumah kita untuk di dalamnya dijadikan tempat ibadah, baca Quran, sholat, serta ibadah-ibadah yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBIM TV, mencerdaskan umat.